Ayahku adalah dewa perang. Bab 497. Dia benar-benar ingin melompat dan menghukum Guan Qianjun dengan berat. Tapi ketika dia menoleh sedikit, dia melihat pria besar di gerbang menunjukkan senyuman yang lebih cabul dan jahat, dan dia tidak berani melawan. Dia memohon dengan getir, "Tuan Guan, tolong biarkan saya hidup. Potong kedua tangan saya. Bagaimana saya bisa melukis di masa depan? Saya seorang pelukis yang sangat menjanjikan dan berbakat di dunia seni lukis. Bisakah kamu menanggungnya? Apakah aku, seorang pelukis berbakat, mati hanya karena kedua tanganku terpotong? Kamu juga seorang pelukis yang sangat baik. Bukankah kita harus memiliki sedikit simpati satu sama lain? Ini masuk akal." Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit. Qian berkata dengan lantang, "Ini salah. Saya menyebut Anda pejuang di antara sampah. Pernahkah Anda melihat bahwa beberapa pelukis yang dapat menanggung kesulitan meskipun kedua lengannya patah? Dia juga bisa memegang kuas di antara jari kakinya dan menggambar lukisan yang sangat indah. Saya sudah melihat videonya, dan saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang." Bayi kecil yang lucu itu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelusurinya dengan serius. "Ye Chen, ini. Saya hampir menangis. Dia benar-benar tidak dapat membayangkannya. Dia bermartabat seperti pemuda di surga. Seorang pria yang menggambar setan setiap hari." Adegan melankolis menjuntai dua lengan kosong dan menggambar dengan kuas di sela-sela jari kakiku. Ini jelas merupakan beban yang tak tertahankan dalam hidupnya. Dia melambaikan tangannya. Aku tidak ingin melihatnya. Aku hanya ingin menjaga kedua tangan ini. Tuan Guan, tolong. Biarkan aku pergi, oke. Biarkan aku pergi hari ini, dan aku akan memberimu emas dan perak besok. Tidak, tidak. Aku akan mengeluarkan uang untuk membeli kedua tanganku sekarang. Aku akan membayar 1 juta. Qian meliriknya dengan rasa ingin tahu. "Oh, kedua tanganmu bernilai 1 juta. Itu terlalu tidak berharga." Ekspresi Ye Chen berubah. Meski sangat menyakitkan, setelah dipikir-pikir, itu benar. Dia adalah seorang pemuda dari Tiandu. Tuan muda dari keluarga kaya. 1 juta untuk dua tangan terlalu buruk. Dia berkata dengan lantang, "Kalau begitu saya akan menambahkan 100.000. Guan Qianjun berbalik dan melihat, "Di mana pisau daging? Di mana pisau daging? Bukankah orang ini baru saja mendapatkan pisau daging? Sudah waktunya untuk memotong lengannya." Kalimat terakhir penuh dengan kesungguhan. Semua orang berpaling untuk melihat ke sudut. Di sana, bersandar di dinding, berdiri sebuah pisau daging yang tajam. Sangat panjang. Cukup tebal. Sangat tajam. Belum lagi memotong lengan orang tersebut, memotong orang tersebut menjadi dua juga tidak menjadi masalah. Qian tiba-tiba melompat, memegang gagang pisau dengan antusias, dan berusaha mengangkatnya ke bahunya. Melompat mundur. Bang! Dia melemparkan parang yang berat ke kaki Ye Chen. "Tunjuk dia dan katakan, 'Ayo, potong salah satu lenganmu dulu. Lalu kita lihat cara memotong lenganmu yang lain. Pokoknya itu hanya lengan. Gampang sekali.'" Ye Chen, ini. Dia memandang gadis kecil itu dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang tampak lugu dan imut bisa begitu kejam, keji, dan tidak berperasaan. Dia berkata dengan wajah sedih, "Bisakah kamu tidak memotong lenganku? Tolong biarkan aku hidup. Aku tidak akan pernah berani menjadi begitu sombong lagi. Tolong tinggalkan kedua tanganku agar aku masih bisa menahan sinar matahari besok." Sebenarnya mengucapkan kata-kata menyedihkan ini, sebuah pemikiran yang sangat jahat muncul di benaknya. Sangat ingin tiba-tiba ambil parang ini. Pertama potong anak ini menjadi beberapa bagian. Lalu potong Guan Qianjun itu menjadi beberapa bagian. Ia merasa tidak sulit melakukan ini dengan pisau besar di tangan. Tapi inilah masalahnya. Orang-orang besar di depan pintu terlalu menakutkan. Bahkan jika dia bisa membunuh ayah dan anak perempuan di depannya, dia tetap tidak bisa lepas dari tangan jahat mereka. Dia bergidik memikirkan hobi khusus pria itu. Dia hanya bisa terus menangis dan berteriak, "Kalau tidak, kamu bisa menentukan harga dan aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Biarkan aku membeli kedua senjata ini, oke? Tuan Guan, kedua lenganku ini bisa digunakan untuk banyak hal, seperti memegang pahamu." Saat dia mengatakan ini, pria ini, terlepas dari rasa malunya, dengan cepat bersandar pada lututnya, bergerak 2 atau 3 langkah ke depan, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk paha Guan Qianjun. Ditendang olehnya.
Guan Qianjun berkata dengan tenang, statusmu tidak kecil. Kamu adalah pemuda dari Tiandu, seseorang dari keluarga kaya. Ayo lakukan ini, aku juga ingin menghormatimu. Satu tangan berarti 10 juta. Itu hampir tidak sebanding dengan nilaimu. Penglihatan Ye Chen tiba-tiba menjadi gelap, dan dia hampir muntah seteguk darah karena marah. 10 juta untuk lengan ini. Apakah itu benar-benar tidak sebanding dengan nilainya? Ini terlalu membingungkan. 20 juta. Dia benar-benar menipu saya hingga 20 juta. Dia ingin mengaum, tapi harus menahan amarahnya. Gertakkan gigimu dengan keras. Akar giginya hampir patah. Oke, Tuan Guan, 20 juta adalah 20 juta. Selama saya bisa mempertahankan kedua tangan ini, saya akan membayar uangnya. Kemudian, dia adalah seorang pemuda yang datang dari berbagai penjuru dunia, namun dia masih belum memiliki uang sebanyak itu. Menggaruk semuanya kurang dari 15 juta. Ada orang di sekitarnya yang akrab dan baik hati, ada yang meminjam 1 juta, dan ada yang meminjam 2 juta. Membantu dia mendapatkan nomor ini. Setelah membayar uang tebusan untuk kedua lengannya, Ye Chen pergi dengan putus asa. Itu hanyalah seekor anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Saat aku berlari ke gerbang, orang-orang besar itu menghilang. Setidaknya ini membuatnya merasa lega dan dia segera berlari keluar. Berdiri di jalan yang sibuk, saya memikirkan penghinaan yang saya derita sebelumnya dan menyentuh wajah saya yang bengkak seperti kepala babi. Dia mengertakkan gigi dan kesakitan. Guan Qianjun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku adalah pemuda super dari kota Tiandu. Aku adalah setan lukisan Tiandu. Dengan status yang begitu menonjol, kamu harus menghormatiku. Kamu harus mendengarkan apapun yang aku katakan, tapi bukan saja kamu tidak melakukan ini, kamu juga berani mempermalukanku seperti ini. Tunggu saja, aku akan membawa banyak orang untuk berurusan denganmu sekarang. Di samping itu, dan kaki tanganmu, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia bangga, seolah-olah dia sudah selesai. Aku juga ingin kamu berlutut di depanku, dan aku ingin kamu bersujud kepadaku 1000 kali dan menamparkan dirimu sendiri 1000 kali. Aku akan mengambil tindakan dan membuatmu mengatakan ribuan kata tentang ayah. Kamu ingin mempertahankan kedua tanganmu kan? Oke. Beri aku 200 juta. Kalau kamu sudah memikirkannya, jika aku terus mengingkari janjimu, aku akan memotong kedua tanganmu. Potong kakimu. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin galak dan bangga. Saya yakin Guan Qianjun dapat menghasilkan 200 juta. Ia sangat mengagumi lukisan Lao Guan. Guan Qianjun hanya perlu melukis 10 atau 8 salinan lukisan semacam ini, dan setelah banyak hype, seperti bunuh Guan Qianjun. Lukisan-lukisan ini menjadi mahakarya. Jual 2-3 miliar pasti tidak masalah. Oleh karena itu, uang kertas yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Ye Chen. Dia berfantasi sejenak, lalu, dengan diantar pengawal, dia pergi ke rumah sakit dan mengobati lukanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya yang berada jauh di Tiandu. Tuduh Guan Qianjun. Segala jenis bahan bakar dan cuka tambahan. Tampilkan diri Anda sebagai korban yang sepenuhnya tidak bersalah. Ide umumnya adalah bahwa pemimpin pengganggu di kota Yunhai menyukai Liu Yan, tetapi Liu Yan ingin bersamanya, jadi pengganggu ini mampu memisahkan dua orang secara paksa dengan kepalanya melawan ribuan tentara. Dia juga sangat mempermalukannya. Hal ini membuat ayahnya yang berada jauh di kota Tiandu sangat marah mendengarnya. Aku hampir menghancurkan ponselku. Segera lapor ke teman lama di ibu kota provinsi. Bab 498. Teman-teman lama di ibu kota provinsi dengan cepat meninggalkannya. Ye Chen, yang telah kembali ke kamar presidensial sebuah hotel untuk beristirahat, menerima telepon dari daerah setempat. Suara orang di telepon sangat dalam dan berbau darah. Begitu dia mendengar suara ini, Ye Chen merasa bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Dia juga menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, tapi dia tidak menambahkan banyak detail. Orang ini hanyalah teman lama ayahnya di ibu kota provinsi, yang dipanggil untuk membantunya. Setelah pihak lain mendengarkan, suara rendah dan berdarah perlahan muncul. Guan Qianjun, kudengar dia menjadi sangat terkenal di kota Yunhai akhir-akhir ini. Aku sudah lama ingin mencari alasan untuk berurusan dengannya. Dia punya banyak uang, jadi aku bisa membelanjakannya. Adapun orang yang memaksamu bersujud kepada Guan Qianjun, tolong jelaskan lagi penampilannya kepadaku secara detail. Ye Chen mengatakannya dengan hati-hati.
Pria di ujung telepon itu tertawa menyeramkan. Ternyata itu Xiong Chun Liu Liu. Dia menempati peringkat keempat dari 6 binatang raksasa di kota Yunhai, tapi orang ini sedikit lebih buruk dariku. Oke. Aku akan menghadapinya dengan cara yang sama. Tentu saja, ini adalah layanan berbayar. Ye Chen dengan cepat bertanya berapa biayanya. Pria itu berkata sambil tersenyum, karena Anda adalah pelanggan yang diperkenalkan oleh Lao Zhou, saya akan memberi Anda diskon 20%, yaitu 80 juta. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berteriak. Sialan. Kenapa kamu tidak merampok bank? 80 juta. Kamu bisa mendapat 100 juta tanpa diskon. Suaranya terdengar sedikit lucu. 100 juta masih merupakan tujuan kecil. Bagi Anda, seorang pemuda super kaya dari kota Tiandu, jumlah uang ini seharusnya tidak dihitung sebagai uang, kan? Keluargamu pasti punya banyak uang. Jangan lupakan identitas dan nilaimu. Tawar-menawar denganku. Kalau tidak, aku akan meremehkanmu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia pikir itu masuk akal. Setelah berpikir lagi, dia setuju. Setelah menutup telepon, saya meminta dukungan ayah saya. Saya mendapat 30 juta dulu dan menelepon orang itu sebagai deposit. Hubungi orang itu lagi untuk mengonfirmasi. Suara pria itu yang luar biasa dan percaya diri membuat Ye Chen merasa tenang. Tentu saja, dia juga mengetahui dari teman lama ayahnya di ibu kota provinsi bahwa pria ini sangat baik di kota Yunhai. Di dunia bawah tanah, dia bahkan menempati peringkat 3 besar. Jadi, setelah semuanya beres, Ye Chen menghela nafas panjang. Dia mengertakkan gigi dan bergumam, Guan Qianjun, tunggu saja aku. Kamu membuatku kehilangan sejumlah besar uang, dan aku ingin mendapatkannya kembali darimu. Sebelumnya kamu berhutang padaku 200 juta, sekarang kamu harus berhutang padaku 400 juta. 4 kedengarannya tidak bagus, 600 juta. Kamu berhutang padaku 600 juta. Jika kamu tidak punya uang sebanyak itu, aku akan memaksamu melukis untuk saya. Kamu hanya membutuhkan 20 lukisan terbaikmu, lalu aku akan membunuhmu. 20 lukisan ini harganya jauh lebih dari 600 juta selama kamu mati dan aku menghebohkannya, hahaha. Ye Chen mengangkat kepalanya dan tertawa, seolah-olah dia adalah seorang jenderal yang telah menaklukkan ribuan mil. Ujung lainnya, konferensi melukis yang diadakan oleh Ye Chen secara alami berakhir segera setelah dia pergi. Tidak ada yang melihat lukisan yang tergantung di dinding. Liu Yan mengagumi lukisan Ye Chen miliknya, tapi dia benar-benar kehilangan minat terhadap lukisan itu. Ini sepenuhnya mencerminkan apa artinya memiliki orang baru dan melupakan orang lama. Dia hanya menatap lukisan yang digambar Guan Qianjun untuknya, menunjukkan rasa suka yang tak ada habisnya. Banyak orang juga datang dan memohon pada Guan Qianjun untuk menjual lukisan itu kepadanya, dan bahkan menawar atas inisiatifnya sendiri. Segera, penawarannya mencapai 5 juta. Semua orang bisa melihat kalau lukisan ini pasti sebuah mahakarya. Apalagi 5 juta, bahkan 10 juta pun sepadan. Cukup untuk dijadikan harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kalaupun nanti dijual kembali, harganya akan jauh lebih mahal dari harga tersebut. Namun, Guan Qianjun tidak bergeming, dia menunjuk ke arah Liu Yan dan berkata, jika kamu menyukai lukisan ini, ambillah. Kamu bisa mengumpulkannya atau menjualnya sesukamu. Tiba-tiba, Liu Yan terkejut dan gembira, dengan bintang-bintang kecil di seluruh wajahnya. Dia bahkan mengangkat kedua tangannya yang putih dengan cara yang agak berlebihan, menutup mulutnya, dan melebarkan matanya yang menawan dan penuh gairah. Tuan Guan, apakah Anda benar-benar ingin memberikan lukisan ini kepada saya? Lukisan ini sangat berharga. Seperti yang Anda lihat, seseorang telah menawarkan 5 juta untuk membelinya. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, saya melukis lukisan ini bukan demi uang. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kian-kian dan berjalan keluar. Melihat punggungnya, Liu Yan benar-benar salah memahami maksudnya. 100,000,000,000,000. Mulut kecil itu bergumam, kamu melukis lukisan ini bukan demi uang, kamu melakukannya untukku. Pantas saja, kamu melukisku dengan begitu indah di matamu. Dalam hatimu, itu semua aku. Itulah mengapa lukisannya sangat cemerlang. Lalu terdengar sedikit kertakan gigi. Huff. Kamu benar-benar tahu cara pamer. Kamu jelas-jelas memiliki aku di hatimu, tetapi kamu masih bersikap dingin. Dulu, aku akan sangat membenci pria sepertimu. Berpura-pura itu menjijikkan. Tapi kenapa, kamu begitu manis sekarang?
Saat dia mengatakan ini, Liu Yan hampir berubah menjadi seorang Venjel kecil. Dia segera membersihkan lukisan itu dengan tangannya sendiri. Di jalan, dia menyusul Guan Qianjun yang kehabisan nafas, dan berkata dengan sedikit kebencian, "Kamu adalah orang seperti itu, kamu baru saja melemparkan lukisan itu kepadaku dan pergi begitu saja, Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih." Qian, yang sedang berbaring di bahu Guan Qianjun, melambaikan tangannya. "Huff, bibi cantik, kamu tidak perlu berterima kasih kepada ayahku, itu hanya sebuah lukisan. Jika kamu menyukainya, aku bisa membiarkan ayahku menggambar lagi." Melihat penampilan bayi kecil yang lucu dan polos itu, Liu Yan tiba-tiba merasa sedih. Kenapa bukan aku yang punya anak dengan Guan Qianjun ini? Tapi wanita lain. Pikiran itu membuatnya takut. Dia berkata dengan santai, setengah ragu-ragu, "Saya tidak berani meminta ayahmu menggambar lebih banyak untuk saya, jika tidak ibumu akan sangat sedih dan cemburu." Guan Qian segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit sedih, "Ibuku telah tiada. Dia meninggal beberapa bulan yang lalu." Tiba-tiba, mata Liu Yan melebar dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Ternyata Tuan Guan tidak punya istri. Istrinya sudah mati. Meski senang, wajahnya harus menunjukkan simpati. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit wajah kecil Qian, "Jadi, kamu sangat menyedihkan karena kehilangan ibumu di usia yang begitu muda." "Tidak apa-apa. Di masa depan, aku yakin ayahmu akan mencarikanmu ibu yang sangat baik. Aku akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri." Guan Qian mengangguk penuh semangat, "Ya, meskipun saya kehilangan ibu saya masih memiliki Fei Xue. Fei Xue sangat baik kepada saya, dan dia akan menjadi ibu saya di masa depan." Hati Liu Yan kembali tenggelam ke dasar. Ternyata meskipun Tuan Guan kehilangan istrinya, dia memiliki seorang wanita lagi. Namun, Liu Yan tiba-tiba terhibur. Lagi pula bukan istri, hanya pacar. Belum menikah. Saya masih punya kesempatan. Dia dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Lagi pula, saya, Liu Yan, juga seorang superstar di Tiongkok. Bersaing dengan wanita lain untuk mendapatkan pria yang istrinya sudah meninggal. Tapi cinta itu tidak ada artinya, kalau tidak maka tidak akan disebut cinta. Liu Yan segera menjadi tenang dan terus mengikuti Guan Qianjun. Guan Qianjun memandangnya dengan heran, "Mengapa kamu mengikuti kami?" Bersambung.